Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Maryam Wahyuningsih, NIM 221135173 dari PBG Prajabatan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang lesson planning atau rencana pelaksanaan pembelajaran mulai dari penyusunan, evaluasi, dan yang terakhir adalah perbaikan. Pada tahap perencanaan, saya menyusun pembelajaran untuk kelas 3 semester 1. Tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Kemudian terkait deskripsi, di sini saya melaksanakan pembelajaran pada bahasa Indonesia kelas 3 semester 1, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara dengan materi kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Pembelajaran ini dilaksanakan pada kelas 3 natural dengan jumlah peserta didik yakni 22 yang memiliki karakteristik yang beragam di SD Johannes Bosco. Pembelajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran problem-based learning. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun ini untuk kelas 3 semester 1, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara untuk fokus pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Kemudian terkait kompetensi dasar yang saya ambil yaitu pada kompetensi dasar pengetahuan 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kemudian terkait kompetensi dasar keterampilan, di sini 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian penguatan pendidikan karakter terdiri dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selanjutnya terkait model metode pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 3 natural SD Johannes Bosco. Di sini model yang saya gunakan adalah menggunakan model problem based learning. Kemudian metode menggunakan penugasan, pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Kemudian pendekatan menggunakan scientific. Media pembelajaran dan alat yang digunakan yakni video penjelasan tentang kalimat saran dan cara penyelesaiannya. Kemudian alatnya terdapat laptop, LCD, dan speaker. Kemudian ada juga proyektor untuk menayangkan video. Sumber belajar yang digunakan adalah buku guru, buku siswa, dan LKBD. Langkah pembelajaran terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti sesuai dengan sintaks PBL, dan kegiatan akhir. Pada tahap evaluasi, rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun pada indikator dan tujuan itu belum memuat kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian pada langkah pembelajaran masih terdapat beberapa langkah pembelajaran yang belum sesuai dengan sintaks problem based learning. Kemudian media pembelajaran yang saya buat belum terdapat media pembelajaran konvensional yang mampu memberikan kesempatan untuk peserta didik dalam penggunaannya atau terlibat langsung. Selanjutnya, tahap perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada indikator dan tujuan, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan indikator yang telah dibuat menggunakan HOTS. Dan pada langkah pembelajaran disesuaikan dengan model pembelajaran yang diambil, yaitu
problem based learning dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bukan pada pendidik. Kemudian media pembelajaran saya mengembangkan media konvensional yang dapat melibatkan peserta didik yaitu media papan kartu tantangan. Kemudian terkait media konvensional yang saya kembangkan, di sini saya mengembangkan media papan kartu tantangan. Media papan kartu tantangan merupakan media pembelajaran kalimat saran dan kalimat masalah. Papan ini memiliki fitur antara lain kartu tantangan yang berisi kalimat masalah, kartu jawaban yang berisi kalimat saran yang nantinya akan diisi oleh peserta didik, dan amplop. Selanjutnya terdapat beberapa fitur media pada papan kartu tantangan yang telah saya kembangkan. Terdapat kartu tantangan. Kartu tantangan ini berisi beberapa kalimat masalah yang digunakan untuk peserta didik dalam membuat kalimat saran dari kalimat masalah yang telah diperoleh. Kemudian kartu jawaban di sini berisi jawaban berupa kalimat saran yang nantinya akan ditulis oleh peserta didik. Kemudian ditempelkan pada papan kartu tantangan sesuai dengan kalimat masalah yang telah diperoleh. Kemudian ada amplop. Amplop di sini digunakan untuk wadah kartu-kartu terkait kalimat masalah dan kalimat saran. Alat dan bahan dalam pembuatan media papan kartu tantangan terdapat kardus, kertas warna, kertas HVS untuk pembuatan kartu tantangan dan kartu jawaban, double tip, lem, lakban, dan gunting. Nah, itulah terkait pemaparan tentang lesson planning atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari penyusunan, evaluasi, dan perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.